Oke, kita buka. Mungkin kita coba selesaikan dulu yang bagian A ya, baru nanti lanjut ke bagian B dan C kalau sempat ya. Oke, belum saya share ya. Oke, apa layar saya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, sip. Kita mulai ke bagian A dulu ya. Di bagian A tadi ada soal nomor satu yang belum terbahas ya. Nah, soalnya kurang lebih seperti ini, jadi diberikan fungsi 6 per akar 3x tambah 36. Yang A ditanya daerah asal dari F, itu berarti ditanyakan domain ya. Oke. Nah, berarti di sini eh, kira-kira agar fungsinya terdefinisi dengan baik di bilangan real, harus gimana syaratnya? Syarat domainnya apa? Yang pertama itu adalah yang di dalam akar harus apa? Harus tak negatif ya. Oke, artinya apa? Yang di dalam akar itu adalah si 3x tambah 36 ya. Dia harus tak negatif. Oke, berarti kalau tak negatif tandanya lebih besar atau sama dengan nol ya. Oke. Yang kedua syaratnya apa? Si ekspresi akar 3x tambah 36 itu ada di penyebut dia ya. Nah, yang namanya penyebut itu tidak boleh nol ya. Artinya apa? Artinya si akar 3x tambah 36 itu tidak boleh sama dengan nol ya. Oke. Berarti ya akibatnya si yang di dalam akar itu tidak boleh nol ya. Oke. Nah, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Di sini teman-teman harus mengambil irisannya ya. Ini nanti dari dua syarat ini diambil irisan. Berarti ya irisannya itu adalah 3x tambah 36 harus lebih besar ya dari nol. Oke, kenapa seperti itu? Lihat yang pertama ya. Yang pertama, dia kondisinya lebih besar sama dengan. Yang kedua, tidak boleh sama dengan. Nah, agar keduanya dipenuhi, ya berarti tandanya harus lebih dari saja ya, lebih besar. Tidak boleh sama dengan ya. Karena kalau sama dengan nanti nggak memenuhi syarat yang kedua. Oke ya, seperti itu. Nah, berarti ini jadinya 3x lebih besar dari min 36 ya, atau x-nya lebih besar dari min 12 dibagi 3 saja. Oke ya. Oke. Nah, ini adalah eh, domainnya ya. Jadi di sini
bisa teman-teman tuliskan dalam notasi himpunan ya. Oke, pakai kurung pelawal, X dengan syarat X lebih besar dari min 12. Oke. Nah, kalau dalam notasi interval gimana? Notasi interval, kalau lebih besar gimana nulisnya? min 12 Ya, tak ini, min 12, koma, tak ini. tak hingga ya, kurung biasa. Oke, berarti selain pakai notasi himpunan, teman-teman juga boleh pakai notasi interval ya, atau notasi selang. Jadi min 12, koma, tak hingga. Oke, seperti itu ya. Terus yang B ditanyakan titik potong ya. Titik potong sumbu Y. Ini yang A ya. Yang B, ya, titik potong sumbu Y. Bagaimana caranya mencari titik potong sumbu Y? Ya gampangnya adalah kita mensubstitusikan eh, X sama dengan 0 ya ke fungsinya. Oke, berarti nanti kita peroleh Y-nya sama dengan F0 sama dengan 6 per akar 3 kali 0 tambah 36. Oke, berarti berapa ini? 6 per berapa? 6 per akar 36 ya. Berarti berapa nih? 6 per 6 sama dengan 1 ya. Berarti A-nya adalah 1 ya. Oke, nomor 1 ada yang mau ditanyakan nggak? Aman? Aman ya? Oke. Kalau aman mungkin kita lanjut ke nomor berapa ini? 4 ya. Nah, untuk soal nomor 4 ini diberikan nilai fungsi dan turunannya. Oke, ada dua fungsi f dan g, terus diketahui nilai fungsinya di 3 dan nilai turunannya di 3. Terus yang A, teman-teman disuruh mencari ini ya. Oke, turunan dari fungsi 2f min 3g ya. Oke. Nah, ini sebenarnya mudah saja ya. Tinggal menggunakan aturan pengurangan ya. Aturan pengurangan untuk turunan. Oke. Jadi kalau saya mau hitung 2f minus 3g gitu ya. Aksen di 3 berarti sama dengan pakai aturan pengurangan saja ya. Jadi 2f aksen di 3 dikurang 3g aksen di 3 ya. Terus pakai aturan kelinieran, jadi konstantanya bisa keluar ya. Berarti kita peroleh 2 kali f aksen 3 dikurang 3 kali g aksen 3. Gitu ya. Oke, sekarang tinggal disubstitusikan saja nilai yang diketahui ya. Oke, berarti berapa nih? 2 kali f aksen 3 min 1. min 1 ya. Dikurang 3 kali g aksen 3
itu 5 ya. Jadi 2 kali min satu itu adalah min 2. Terus min 3 kali 5 itu min 15. Berarti hasilnya adalah min 17. Oke, sampai sini jelas. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman ya? Oke. Kalau aman kita lanjut ke yang B ya. Yang B itu diberikan fungsi H ya. H itu X kuadrat ditambah X dikali GX. Oke. Terus ditanyakan H aksen 3. Berarti kalau kita mau menghitung H aksen 3 ya mau nggak mau kita harus menghitung H aksen X dulu ya. Oke. Dikasih fungsinya Hx sama dengan X kuadrat ditambah X kali GX ya. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai aturan perkalian ya. Kita misalkan X kuadrat tambah X itu adalah Q ya. Terus GX-nya adalah V. Oke. Berarti dari sini kita peroleh U aksen turunan dari U itu adalah apa? 2X ditambah 1 ya. Oke, itu turunan dari U. Terus turunan dari V itu adalah ya turunan dari G ya, atau G aksen. Oke. Terus nanti untuk mencari H aksen atau turunan dari H itu kita pakai aturan perkalian ya. Jadi turunan dari U kali V adalah turunan U dikali V gitu ya, ditambah U dikali turunan V. Oke, U aksen V ditambah UV aksen. Oke, berarti nanti kita peroleh H aksen X kan sama dengan oke, U aksen. U aksennya berarti 2X tambah 1 kali V itu kali GX ya. Ditambah U, U-nya adalah X kuadrat ditambah X dikali G aksen ya. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa hitung H aksen 3 ya, dengan mengganti X-nya dengan 3. Jadi sama dengan 2 kali 3 ditambah 1 kali G3 gitu ya. X-nya diganti 3 saja. Ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kali G aksen 3. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang coba dihitung. 2 kali 3 itu 6 tambah 1, 7. Oke, kali G3. Lihat, G3-nya adalah 3 ya. Jadi di sini 3. Tambah 3 kuadrat itu 9. 9 ditambah 3 itu 12. Oke, kali G aksen 3. G aksen 3-nya adalah 5 ya. Ini ya. Oke, berarti di sini kali 5. Oke. Udah, kita tinggal hitung saja. 7 kali 3 itu adalah 21 ditambah 12 kali 5 itu adalah 60. Oke, berarti nanti hasil akhirnya adalah 81 ya. Oke, jadi tadi yang A jawabannya min 17, yang B jawabannya 81 ya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman? Aman. Kalau aman, kita lanjut ke bagian B ya. Tadi nomor satu sudah di kelas, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, kita diminta untuk menghitung asintot datar dari fungsi ini ya. Oke. Nah, kalau asintot datar, berarti kita cukup hitung limit tahingga ya. X menuju tahingga dari fx, gitu ya. Dan limit x menuju minus tahingga dari fx. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin yang pertama, kita menghitung dulu limit x menuju tahingga dari fx ya. Berarti ini hasilnya adalah limit x menuju tahingga dari 4x ditambah cos x dibagi dengan 2x tambah 10 ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ada limit tahingga tapi ada bentuk trigonometri. Gimana nih caranya? Caranya adalah kita menggunakan yang namanya teorema Apit ya. Di ID-nya gunakan teorema Apit ya. Oke. Nah, di sini ide dasarnya adalah kita menggunakan pengetahuan kita tentang trigonometri ya. Oke, kita tahu kalau cos ya, cos X itu nilainya di antara berapa? Ada yang masih ingat nggak? Cos itu nilainya di antara -1 sampai 1 ya. Oke. Fungsi sin dan cos itu nilainya selalu di antara -1 sampai 1. Oke, gitu ya. Oke. Terus karena kita menghitung ini ya, limit di tahingga gitu ya. Berarti kita berurusan dengan bilangan yang positif ya. Oke, bilangan yang positif. Oke, mungkin sebelum itu dari sini kita bisa tambahkan ketiga ruas dengan 4x ya. Jadi untuk menggunakan teorema Apit, kita bikin yang di tengah ini itu bentuknya menjadi mirip dengan yang ini ya, yang kita cari, fungsi yang kita cari ya. Jadi agar mirip, ya ketiga ruasnya ditambah 4x ya. Tambah 4x, jadinya 4x min 1 kurang dari sama dengan 4x ditambah cos x kurang dari sama dengan 4x tambah 1. Oke, seperti itu ya.
Nah, terus kita juga bisa bagi dengan ini ya, 2x plus 10. Oke, kita bisa bagi dengan 2x plus 10. Nah, karena kita mau meninjau limit x menuju tak hingga, berarti x-nya selalu positif ya. Kalau x-nya positif, maka 2x tambah 10 ya positif juga ya. Berarti pembagian dengan 2x plus 10 itu nggak akan mengubah tanda pertidaksamaan. Oke, berarti aman saja ya tandanya ya. 4x min 1 per 2x tambah 10 kurang dari sama dengan 4x ditambah cos x gitu ya per 2x tambah 10 kurang dari sama dengan 4x plus 1 per 2x tambah 10. Oke. Nah, dari sini kita bisa mengambil limit dari ketiga ruas pertidaksamaan ini ya. Oke, mungkin langsung saja. Oke, oke, mungkin kita definisikan dulu ya. Misalkan yang ini adalah px gitu ya. Terus yang di tengah itu fungsi kita ya, fx ya. Terus yang di kanan itu adalah qx. Oke. Nah, untuk menggunakan teorema apit, kita harus memastikan apakah limit fungsi pembatas yang di kiri itu sama dengan yang di kanan ya. Oke. Berarti kita hitung limit x menuju tak hingga dari px ya. Jadi hasilnya limit x menuju tak hingga dari 4x min 1 per 2x tambah 10. Oke ya. Nah, untuk menghitung limit seperti ini, gimana caranya? Ada yang ingat nggak? Caranya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi. Oke, kalau kita lihat ini pangkat tertingginya adalah x pangkat 1 ya. Berarti pembilang dan penyebutnya dibagi dengan x pangkat 1 atau dikali seper x ya. Berarti ini dikali 1 per x per 1 per x ya. Jadi kita peroleh limit x menuju tak hingga dari 4 min 1 per x per 2 min 1 per x ya. Oke, ini saya kasih kurung ya. Sehingga kita bisa gunakan sifat limit ya. Oke. Limit dari 4 itu 4 ya. Limit tak hingga dari per x itu 0. Yang bawah limit dari 2 itu tetap 2. Minus limit dari per x itu 0 ya. Ya. Oke, berarti hasilnya adalah 2. Oke. Terus kita hitung juga limit x menuju tak hingga dari qx ya. Dengan cara yang serupa. Ini hati-hati ya, ini 4x tambah 1 per 2x tambah 10 ya. Dikalikan 1 per x ya. Seperti yang tadi, yang hitungannya, perhitungannya ya.
di- dibagi dengan X pangkat tertinggi ya, untuk pembilang dan penyebutnya. Jadi kita peroleh limit X menuju tak hingga dari 4 ditambah 1 per X per 2 di, sorry, ini, oke, ini maaf, ini salah tanda ya. Ini harusnya ditambah ya, ditambah, ini juga ditambah. Oke, berarti ini tambah 1 per X ya. Oke. Nah, terus kita peroleh hasil 4 ditambah 0 per 2 tambah 0 ya, sama dengan 2. Oke. Nah, kalau kita lihat hasilnya ya, hasil limit dari fungsi P itu sama dengan hasil limit fungsi Q. Oke. Jadi di sini kita bisa gunakan teorema Apit ya. Ya karena ini limitnya sama ya, berarti otomatis limit yang di tengah, limit fungsi yang kita cari itu sama juga ya. Dan hasilnya nanti sama dengan 2. Oke, tapi kita harus tuliskan ya. Jadi narasinya gini ya. Karena Px kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan Qx gitu ya. Dan limit X menuju tak hingga dari Px itu sama dengan limit X menuju tak hingga dari Qx, hasilnya sama dengan 2, maka menurut teorema Apit ya, kalau kondisi ini terpenuhi berarti ya limit yang tengah itu limit F ya, itu akan sama dengan 2. Oke, sehingga ya kita peroleh limit dari 4X tambah cos X per 2X tambah 10 itu sama dengan 2 ya. Oke. Nah, terus asimtot datarnya gimana? Ini kan pertanyaannya menghitung asimtot datar ya. Asimtot datarnya gimana? Oke, jadi asimtot datarnya ini aja ya. Jadi diperoleh gitu ya. Jadi ini ya titik 3, jadi diperoleh asimtot datar yaitu garis Y sama dengan 2. Oke, asimtot datar itu garis ya, Y sama dengan 2 dia ya. Oke. Nah, ini baru yang limit X menuju tak hingga ya. Ini mungkin teman-teman coba sendiri yang limit X menuju minus tak hingga ya.
Nah, ini coba sendiri, langkahnya sama. Oke, langkahnya sama, idenya sama deh. Idenya sama menggunakan teorema Apit. Tapi nanti pas membagi dengan 2x plus 10, itu tandanya berubah ya. Karena untuk x yang sangat negatif, itu 2x plus 10-nya pasti negatif ya. Oke, mungkin saya kopikan saja ya. Oke, bedanya adalah di sini ya, untuk x yang sangat negatif. Oke, untuk x yang sangat negatif, itu sih 2x tambah 10-nya, ya pasti negatif ya. Oke, maka negatif ya. Jadi misalkan kalau kita punya x-nya itu minus 1 juta, ya 2 kali minus 1 juta tambah 10 itu pasti negatif juga ya. Negatif. Berarti kalau kita membagi suatu pertidaksamaan ya, suatu ruas pertidaksamaan dengan bilangan yang negatif, tandanya berubah. Oke, tandanya berubah ya. Jadi kebalik. Oke, ini perhatikan tanda berubah ya. Nah, tapi pada akhirnya sama saja ya teman-teman ya. Jadi si fx tetap diapit oleh px dan ix. Oke. Nah, langkah ke bawahnya itu kurang lebih sama ya. Saya kopikan saja deh biar nggak bingung. Ini langkahnya sama ya. Terus nanti pada akhirnya ya hasilnya 2 juga ya. Oke, mungkin bedanya adalah di sini ya. Ini jadi minus tak hingga. Sorry. Ini limitnya jadi minus tak hingga ya. Oke. Terus tanda yang ini tadi kebalik ya. Dibalik. Sorry. Ya berubah tandanya ya. Terus ini limitnya minus tak hingga. Ini minus tak hingga juga. Oke. Gitu ya. Jadi dari perhitungan limit menuju minus tak hingga, itu kita peroleh asimtot datarnya juga garis Y sama dengan min 2. Gitu ya. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Kan ya? Jadi intinya kalau mencari asimtot datar itu kita menghitung saja ya limit X menuju tak hingga dari fungsinya. Terus asimtot datarnya yaitu garis Y sama dengan hasil limit fungsinya. Oke, kalau aman kita coba lanjutkan ya. Ke soal nomor 3 kita diminta untuk menghitung limit ya. Limit fungsi rasional dikurangi rasional. Oke. Nah, kalau teman-teman menemukan limit bentuk seperti ini, oke, pecahan dikurangi pecahan, itu yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah menyamakan penyebut ya. Jadi saya tulis langkah awal, itu apa? Samakan penyebut ya. Oke. Awalnya kan bentuknya seperti ini ya, saya tulis ulang dulu. Nah, untuk menyamakan penyebut, oke, fungsi pecahan dikurangi fungsi pecahan, itu idenya sama dengan ketika teman-teman mengurangi bilangan pecahan ya. Oke. Mengurangi bilangan pecahan, itu menyamakan penyebut. Oke. Penyebut yang baru ini adalah suatu bentuk yang bisa dibagi dengan penyebut dari kedua pecahan. Oke. Sorry, mungkin yang ini saya faktorkan dulu saja ya, biar kelihatan, biar terlihat bentuknya. Nah, T kuadrat min 4 kalau difaktorkan jadi apa? T kuadrat min 4, T plus 2 T min 2. ya, betul ya, T plus 2 kali T min 2. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang kita mau menyamakan penyebut. Oke, seperti yang tadi, kita mencari suatu bentuk yang bisa dibagi dengan penyebut yang pertama, ya, penyebut yang pertama, dan bisa juga dibagi dengan penyebut yang kedua. Oke. Itu apa kira-kira penyebutnya? Yang sama adalah biar T bisa min dibagi keduanya, penyebut yang baru haruslah T plus 2 kali T min 2 ya. Oke, seperti ini. Oke, terus langkah selanjutnya mirip ketika teman-teman ya menggunakan pecahan ya, mengkurangkan pecahan. Oke, berarti yang penyebut yang baru dibagi penyebut yang pertama dikali pembilangnya. Berarti yang pertama jadi 2T, oke, dikurangi. Terus yang ini T plus 2 kali T min 2 dibagi dengan T min 2 itu adalah T T plus plus 2. Ya, T plus 2. T plus 2 kali 1 itu adalah T plus 2. Berarti yang ini jadi T plus 2 ya. Oke, terus kita peroleh limit X menuju 2. Oke, coba yang atas dikurangi jadi berapa? Yang bawah tetap T plus 2, T min 2. Yang atas pembilangnya gimana? Dikurangin saja ya. 2T minus T berapa? T. T ya.
Terus minus kali plus 2 itu adalah min 2 ya. Oke, kita peroleh bentuknya seperti ini. Nah, terus kita lihat di sini ya, kira-kira ada yang sama nggak dari pembilang dan penyebutnya dari pecahan yang ini? Tumen 2. T-2 ya. Berarti kalau ada yang sama, yaitu T-2, ya bisa kita cancel ya. Bisa kita coret. Oke, jadi jadinya kita peroleh limit X menuju 2. Yang atas karena sudah dicoret jadi 1, bawahnya jadi T plus 2 ya. Oke. Jadi sampai sini ya udah, kita tinggal substitusikan saja ya. T-nya sama dengan 2. Karena ya kalau disubstitusikan kan sudah nggak ada pembagian dengan 0 ya. Jadi aman-aman saja. Jadinya 1/2 tambah 2 ya. Sama dengan 1/4. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau ada bentuk pecahan dikurang pecahan seperti ini jangan bingung, tinggal disamakan penyebutnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Aman ya? Kalau aman saya lanjut. Oke, nomor 4, gunakan diferensial atau hampiran linear untuk menaksir akar pangkat 3 dari 9. Oke, nah, mungkin kita pakai hampiran linear saja ya. Oke, jadi hampiran linear ini digunakan untuk mengaproksimasi ya atau mengkira-kira nilai suatu fungsi yang sulit dihitung. Oke. Jadi gini ya, untuk titik untuk suatu x di dekat ya, di dekat suatu bilangan a gitu ya, nilai fungsi f di titik x itu bisa kita hampiri dengan hampiran linear di x ya. Oke. Nah, si hampiran linear ini sendiri adalah pada dasarnya adalah garis singgung ya, garis singgung di A ya, di X sama dengan A. Oke, rumusnya adalah F di A ditambah F F aksen A aksen ya, dikali X min A ya. Oke. Pada dasarnya adalah garis singgung ya. Oke, seperti itu.
Nah, sekarang kita dari permasalahan kita ini, kita tentukan kira-kira F-nya apa dan A-nya berapa. Gitu ya. Kira-kira F-nya apa, fungsinya apa, dan nilai A-nya berapa. Oke. Nah, karena di sini kita mau menaksir atau mengkira-kira nilai akar pangkat 3 dari 9, maka ya udah definisikan si fungsinya itu adalah akar pangkat 3 dari X ya. Oke. Di sini kita harus menaksir. Oke, kalau F-nya itu akar pangkat 3 dari X, oke, maka ya A-nya adalah yang di dalam akar pangkat 3 ya, yaitu 9. Oke, terus kita pilih A-nya, sorry, eh bukan ya, Iya, bukan X 9A-nya. X-nya yang 9. X-nya yang 9 ya. Karena nanti kita mau menghitung akar pangkat 3 dari 9, ya kan? Jadi akar pangkat 3 dari 9 itu nanti akan sama dengan F9 ya. Oke. Nah, si F9 ini nanti kita akan taksir ya, atau hampiri, gitu ya. Kita akan hampiri menggunakan hampiran linier yang L ini ya, L9. Oke. Nah, sekarang kita harus memilih A-nya berapa gitu ya. A-nya berapa. Nah, gimana cara kita memilih si A-nya? Caranya adalah kita pilih A yang dekat, ya cukup dekat dengan X sama dengan 9 dan FA, F di titik A itu mudah dihitung ya. Oke. Nah, kira-kira berapa? Ada nggak bilangan A yang dekat dengan 9 gitu ya, dan juga akar pangkat A-nya mudah dihitung, atau F dari A-nya mudah dihitung. 8. 8, bener ya? Jadi kita pilih A-nya sama dengan 8. Di sini pilih A sama dengan 8. Kenapa? Ya karena ini ya, 8 itu dekat dengan 9. Oke, dia dekat dengan 9. Oke, dekat dengan 9. Dan apa? Dan F dari 8 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 itu mudah dihitung ya. Dia mudah dihitung. Hasilnya berapa? Akar pangkat 3 dari 8? 2. 2, betul ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus ya cermat mendefinisikan fungsi dan memilih nilai A. Oke.
Tadi kan kita sudah hitung ya, kalau F8 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2 ya. Nah, gimana dengan F aksennya sekarang? Nulisnya gini aja ya. Fx-nya itu akar pangkat 3 dari X ya. Maka F8 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita cari turunannya ya. Kenapa kita cari turunannya? Karena itu dibutuhkan di sini ya, di rumus hampiran linearnya. Oke. eh Sebentar. Aduh, ya. Untuk mencari turunan dari akar pangkat 3 dari X, itu kita bisa pakai aturan pangkat ya. Aturan pangkat. Nah, akar pangkat 3 dari X itu sama dengan X pangkat 1/3 ya. Oke. X pangkat 1/3. Berarti turunannya ya sudah pakai aturan pangkat saja. Oke, jadi pangkatnya turun ke depan kali X pangkat yang baru itu pangkat yang lama dikurang 1 ya. Oke, berarti ini sama dengan 1/3 X pangkat min 2/3 ya. 3. Berarti sama dengan 1/3 kali, oke, kalau ada bentuk ini ya, X pangkat A ini sama dengan X pangkat min A, ini tuh sama aja kayak 1/X pangkat A ya. Oke, seperti ini. Nah, berarti kalau X pangkat min 2/3 berapa hasilnya? 1/X pangkat 2/3. Ya, 1/X pangkat 2/3 ya. Oke. Terus kalau ada bentuk X pangkat pecahan ya, X pangkat P per Q, ini tuh sama aja kayak akar pangkat Q dari, oke, Q ya, Q dari X pangkat P. Oke, berarti untuk bentuk yang seperti ini sama dengan 1/3 kali 1 per akar pangkat 3 ya, dari X kuadrat. Oke. Nah, ini ya, konsep-konsep yang seperti ini jangan dilupakan ya. Kalau ada pangkat pecahan, ada pangkat minus, itu harus diapakan. Oke, jangan dilupakan ya. Nah, kita sudah punya F aksennya ya. Turunan dari F itu seperti ini. Nah, sekarang untuk menghitung hampiran linear, ya kita butuh turunannya di titik A ya. Berarti turunannya di titik 8. Oke. Jadi sama dengan 1/3 kali 1 per akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Oke. Berarti ini sama dengan 1/3 kali 1 per akar pangkat 3 dari 8 kuadrat berapa? 8 kuadrat berapa? 4.
64 ya. Oke. Nah, sekarang ada yang tahu nggak? Akar pangkat 3 dari 64 itu berapa? 4. 4 ya. Karena Oke. 4 pangkat 3 Iya. sama dengan 64. Oke, seperti ini ya. Oke, berarti 1/3 kali 1/4 sama dengan 1/12. Kita peroleh F aksen 8 sama dengan 1/12. Oke ya. Nah, berarti dari sini kita udah bisa hitung nih. Si ini ya, L di 9. Oke. Berarti akar pangkat 3 dari 9 gitu ya. Tadi kan sama dengan F 9 itu kita taksir dengan L 9. Oke. Nah, L hampiran linear itu rumusnya seperti ini ya. Jadi sama dengan F di A ya di 8 ditambah F aksen di A ya di 8 dikalikan 9 min 8. Oke. Jadi ini menggunakan rumus yang ini aja ya. Rumus hampiran linear ini. Sebenarnya ya mirip-mirip dengan garis singgung. Mirip dengan garis singgung. Oke. Nah, kita coba hitung ya. Oke, F8. Tadi F8-nya adalah nih, 2 ya F8-nya ya. F8-nya itu 2 tambah F aksen 8 itu 1/12. Oke. Dikalikan 9 min 8 itu 1 ya. 1. Berarti kita tinggal hitung 2 ditambah 1/12. 2 itu adalah 24/12 tambah 1/12 ya. Gitu ya. Berarti hasilnya berapa? 25/12. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya dengan hampiran linear kita bisa ya mengira-ngira ya kalau akar pangkat 3 dari 9 itu ya kira-kira 25/12. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang hampiran? Itu Pak, berarti kalau buat nurunnya tuh dari F-nya, bentuk F-nya dulu, bukan langsung dari bentuk A-nya ya berarti ya. Kayak kalau tadi kan saya langsung masukin bentuk A-nya, jadi jadinya kan turunan dari akar 3 akar 3 dari 8. Jadi jadinya nggak ketemu, jadinya harusnya kayak gitu dulu ya, di F-in dulu. Makanya gitu. Iya, jadi cari dulu ya fungsinya kira-kira apa gitu ya. Yang bisa digunakan untuk menghitung apa mengira-kira hasil ini ya, akar pangkat 3 dari 9 gitu. Jadi ditebak dulu fungsinya. Berarti kalau fungsinya ini, kalau kita menghitung akar pangkat 3 dari 9 ya berarti X-nya ya harus 9 gitu ya. X-nya harus 9. Biarin ya, akar pangkat 3 dari 9 itu kan sama dengan F9. Kita mau menaksir si F9 ini. Nah, dari sini baru kamu pilih A-nya ya. A itu adalah titik yang dekat dengan 9 dan nilai fungsi di A mudah dihitung. Oke.
yaitu 8 ya ini ya. Kalau 10 gimana? Kalau misalkan A-nya 10, itu kan dekat juga dengan 9 ya, kalau 10. Nah, tapi kendalanya adalah ini ya, F dari 10, itu akar pangkat 3 dari 10, itu nggak mudah ya dihitungnya ya. Kita nggak tahu itu hasilnya berapa. Akar pangkat 3 dari 10. Gitu. Nah, maka kita pilih A-nya itu 8. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ish, sorry. Mana nih? 9. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, nomor 5. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva sin XY sama dengan Y di titik pi per 2,1. Oke, nah kalau kita bicara persamaan garis singgung ya, itu ada dua hal ya yang perlu dicari. Yang pertama adalah gradiennya. Nah, gradien itu adalah turunan dari si fungsinya di titik singgung ya. Jadi dy dx di titik singgung ya. Oke. Jadi di sini itu titik singgungnya yang ini ya. Ini titik singgung. Oke. Berarti kalau dalam soal kita, ya kita mencari dy dx saat x-nya sama dengan pi per 2 dan y-nya sama dengan 1. Oke, ini dihapus dulu mungkin ya. Di dalam kasus ini, kita cari dy dx saat x sama dengan pi per 2, terus y-nya sama dengan 1 ya. Oke, ini gradiennya. Terus yang kedua itu titik yang dilewati garis singgung. Nah, kalau titik yang dilewati garis singgung itu berarti ya titik singgung ya. Dia merupakan titik singgung, yaitu titik yang itu, pi per 2,1 ya. Ini ya titik singgungnya. Oke. Nah, berarti di sini kita harus mencari dy dx-nya dulu. Oke, dari kurva ini ya. Nah, bisa kita lihat kalau kurva ini itu kurva yang implisit ya. Jadi kurva ini tidak bisa dituliskan dalam bentuk fungsi eksplisit. Jadi kurva sin xy sama dengan y
tidak dapat dituliskan dalam bentuk fungsi terhadap X ya. Oke. Nah, sehingga mau nggak mau ya untuk menurunkannya atau untuk mencari dy dx, kita harus menggunakan turunan implisit namanya ya. Sehingga kita harus menggunakan turunan implisit ya. Oke, ingat turunan implisit berarti kita menurunkan kedua ruas persamaannya terhadap X ya. Oke, berarti ya. Nah, seperti ini. Jadi kedua ruasnya kita turunkan terhadap X nih ya. Kita berikan operasi d dx di sini ya. Oke. Nah, terus di sini yang ruas kiri itu kita bisa gunakan aturan rantai ya. Gunakan aturan rantai. Berarti kita turunkan yang luar dulu, yaitu sin-nya dulu ya. Sin-nya gimana? Turunan dari sin? Ben cos. Turunan dari sin itu bukan min cos ya, tapi cos ya. Cos. Berarti cos XY dikali turunan PD dx dari XY ya. Oke. Ini menggunakan aturan rantai ya. Jadi yang luar dulu diturunkan, baru yang dalam. Oke. Nah, untuk yang ruas kanan, ya udah turunan dari Y terhadap X ya, dy dx. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cari ini ya, turunan dari X dikali Y. Turunan dari X kali Y itu bisa kita cari dengan menggunakan aturan perkalian. Oke, ini saya potret dulu ya. Bentar. Kita misalkan X-nya itu U, terus Y-nya itu V ya. Oke. Terus kita gunakan aturan perkalian. Jadi turunan dari U kali V itu sama dengan apa? Turunan dari U ya, atau U aksen, kali V ditambah U dikali turunan V ya, atau V aksen. Gitu ya. Oke, sebentar. Oke, berarti kalau U-nya sama dengan X, berarti U aksennya sama dengan apa? Turunan dari X itu adalah berapa?
Kalau U-nya sama dengan X, turunan dari X itu Satu. satu ya. Oke, sekarang yang V-nya itu Y. Karena di sini Y-nya kita anggap sebagai fungsi terhadap X, berarti D, D. turunan dari V. Yes, di dx ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita nanti bisa peroleh ya turunan dari X kali Y. Oke, berarti turunan dari X kali Y, kita bisa cari menggunakan aturan perkalian. Ya, berarti U aksennya itu satu ya. U aksen itu satu, dikali V, V-nya itu adalah Y. Oke, V-nya adalah Y. Oke, ditambah U, U-nya itu X ya, kali turunan dari V itu DY, DX. Oke, seperti ini ya. Sama dengan yang kanan tetap ya. Oke. Nah, terus sampai di sini kita kalikan si cos XY-nya ke dalam ya, menggunakan sifat distributif. Oke. Berarti cos XY dikali Y ini ya, sama dengan Y kali cos XY ya. Oke. Terus cos XY dikali X dy dx sama dengan ya X kali dy dx dikali cos XY. Gitu ya. Berarti ini ruas kanannya sama ya, dy dx. Oke. Seperti itu ya. Nah, terus kita kelompokkan yang mengandung dy dx di satu ruas ya. Di satu ruas bersamaan ya. Ya, mungkin kita pindah saja ya, yang ini ya, x dy dx kali cos xy ke ruas kanan. Berarti kita peroleh y kali cos xy sama dengan dy dx gitu ya. Dikurang apa? Dikurang x kali dy dx kali cos xy ya. Karena yang ini dipindah ke kanan berarti tandanya jadi negatif ya. Oke. Yang ruas kiri tetap. Nah, yang ruas kanan kita faktorkan si dy dx-nya ya. Faktorkan si dy dx-nya sehingga kita peroleh dy dx kali apa nih? Yang di dalam kurung apa kira-kira? Satu. X. 1 min X. x kali Cos. cos. Betul ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa peroleh, kalau saya mau dy dx saja di ruas kanan, berarti ruas kirinya apa?
Y cos XY per 1. Iya, Y cos XY dibagi dengan yang ini ya. 1 min X cos XY. Oke, seperti ini ya. Nah, kita sudah peroleh d dx-nya seperti ini. Sekarang kita bisa menggunakan si d dx ini untuk menghitung gradien ya. Gradien garis singgung. Oke. Jadi si gradien garis singgung biasa kita notasikan M ya. Kalau gradien biasanya notasinya M, terus di titik singgungnya pi per 2,1 nih ya. Pi per 2,1. Dia udah kita substitusikan. Oke, X sama dengan pi per 2 dan Y-nya sama dengan 1 ke formula ini ya. Oke, nulisnya kayak gini. Ini bacanya d dx saat X sama dengan pi per 2, terus Y-nya sama dengan 1. Oke, berarti sama dengan 1 kali cos pi per 2 kali 1 ya. Bagi dengan 1 min pi per 2 kali cos pi per 2 kali 1 ya. Oke, Oke, berarti berapa ini? 1 dikali cos pi per 2. Cos pi per 2 berapa? 90 jadi 1. Cos, kalau cos masa 1? Cos 90 berapa? 0. 0. Oke, Jadi ini 1 kali 0 per 1 min pi per 2 kali ini 0 juga ya. Berarti hasilnya berapa ini? 1 kali 0 itu 0 ya. Per 1 min pi per 2 kali 0 itu 0. Sorry, pi per 2-nya kali 0 itu sama dengan 0. Berarti 1 min 0 itu 1 ya. Berarti hasilnya 0. Nah, ternyata gradien garis singgungnya 0 nih. Gimana dong? Ya, sebenarnya nggak masalah ya. Karena garis yang bergradien 0 itu adalah garis yang horizontal dia ya. Oke. Nanti kita coba lihat persamaannya. Oke, berarti persamaan garis singgungnya di titik. Oke. Jadi untuk menghitung persamaan garis singgung di titik singgung, kita bisa pakai ya formula persamaan garis saja ya. Y min Y1 sama dengan M atau gradien kali X min X1. Oke, dengan X1 dan Y1-nya merupakan titik singgung. Jadi pi per 2-nya adalah X1, terus satunya adalah Y1. Gitu ya. Ya sudah, masukkan saja ya. Jadi kita peroleh Y min Y1-nya adalah 1 sama dengan M-nya tadi 0 ya. 0 kali X min pi per 2.
Oke. Nah, sehingga nanti ruas kanannya jadi 0 ya. Y-1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh samaannya Y sama dengan 1. Oke. Nah, Y sama dengan 1 ini adalah garis horizontal ya. Horizontal atau mendatar. Jadi kalau digambarkan di koordinat kartesius ya, di sini 1, ke garis yang merah, jelek, garis horizontal yang melewati 0,1 ini adalah garis Y sama dengan 1 ya. Jadi nggak masalah ya kalau misalkan ketika menghitung gradien garis singgung itu ternyata gradiennya 0 itu nggak masalah. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang ya persamaan garis singgung kurva implisit? Nah, oke, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut satu soal lagi ya, yang nomor 6, yang bagian C mungkin nanti saya kirim solusinya saja ya, karena waktunya nggak cukup. Oke, nomor 6, misalkan f itu fungsi dengan turunan pertama f aksen sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 2x. Tentukan titik yang memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal untuk f ya. Oke. Nah, di sini fungsinya itu ya terdefinisi di interval buka ya harusnya ya. F-nya terdefinisi di interval terbuka. Artinya kita hanya bisa mencari nilai ekstrim yang lokal ya.
atau titik ya, titik ekstrim lokal ya. Nah, calon titik ekstrimnya itu didapat dari titik kritis. Oke. Jadi calonnya, nah, titik kritisnya di sini hanya ada titik stasioner ya. Titik stasioner itu adalah titik yang memenuhi persamaan f aksen x sama dengan 0. Oke. Nah, kenapa hanya ada titik stasioner di sini? Karena si f aksennya itu fungsi polinom ya. F aksennya fungsi polinom sehingga dia terdefinisi di bilangan real. Oke. Jadi tidak ada titik singular ya. Alasannya karena aksen terdefinisi di bilangan real. Oke, seperti ini ya. Berarti kita cukup mencari titik stasionernya. Oke, kalau kita cari, caranya adalah dengan menyelesaikan persamaan f aksen sama dengan 0 ya. Nah, di soal ini kita sudah diberikan nih si fungsi turunan pertamanya. Turunan pertama si f-nya ya, yaitu yang ini. Ya sudah, kita tinggal pakai saja ya. Ini tidak perlu diturunkan lagi. Oke, berarti di sana x pangkat 3 min 3x kuadrat terus tambah 2x ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan persamaan pangkat 3 kita harus memfaktorkan saja ya. Memfaktorkan si ruas kirinya. Jadi di sini kita lihat pangkat terbesarnya memang x pangkat 3. Tapi pangkat terkecilnya itu masih ada x-nya. Masih ada x. Berarti di sini kita bisa faktorkan satu x-nya ya. Kita bisa faktorkan satu x-nya, jadi x kali apa? X kuadrat. Yang di dalam kurung apa berarti? X kuadrat. Kalau saya keluarkan satu x-nya berarti yang di dalam kurung jadi X pangkat 2. x kuadrat min X kuadrat 3x tambah 2 ya. Oke. Nah, terus yang di dalam kurung bisa kita faktorkan. Jadi apa? Jadi x yang di dalam kurung jadi X min 1. x Min 1. apa x min 1 X min terus apa x min 2 ya. Oke, seperti ini ya. Nah, berarti kita dapatkan titik stasionernya apa saja? Titik stasionernya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Oke ya. Oke, jadi
ketiga titik ini itu akan memberikan nilai ekstrim lokal ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dia memberikan nilai maksimum, nilai minimum atau tidak keduanya, ya. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita harus uji menggunakan uji turunan ya, menggunakan uji turunan. Nah, mungkin karena ini titik kritisnya hanya titik stasioner, ya, kita bisa pakai uji turunan kedua ya. Oke, kita coba gunakan uji turunan kedua ya. Oke, uji turunan kedua berarti kita mencari turunan keduanya. Oke, mungkin turunan pertama dulu ya. Tadi kan X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 2X. Oke, berarti turunan keduanya adalah apa? Turunan keduanya adalah, oke, turunan dari X pangkat 3 itu adalah 3X kuadrat ya. Terus minus turunan dari 3X kuadrat 6X ya. 6X. Ditambah turunan dari 2X itu adalah 2. Oke. Nah, terus untuk menggunakan uji turunan kedua, kita substitusi titik stasioner ya. Oke. Nah, ini akan menghasilkan tiga kemungkinan ya. Ya. Kalau F aksen X-nya positif, oke, berarti dia X titik minimum lokal ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena kalau F double aksen ya. F double aksennya positif, berarti dia cekung ke atas ya. Berarti si titiknya merupakan titik lokal. Terus kemungkinan yang kedua, kalau F double aksennya kurang dari 0, maka X-nya titik maksimum lokal. Nah, gimana kalau misalkan 0, kayak ini tidak dapat disimpulkan ya, dia ya. Ya bukan, bukan ekstrem lokal, bisa saja titik eh, belok ya, bisa saja titik belok. Oke. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan saja si titik stasionernya ya ke turunan keduanya. Oke. Jadi untuk X sama dengan 0, kita hitung F double aksen 0 ya. Berarti sama dengan 3 kali 0 kuadrat plus 6 kali 0 tambah 2. Berarti hasilnya sama dengan 2 ya. Nah, 2 itu positif. Oke. Berarti di sini kesimpulannya apa? X sama dengan 0, titik. Kalau positif berarti dia titik minimum. Oke. Terus substitusi lagi X sama dengan 1 ya. Dia. Berarti hitung F double aksen 1 sama dengan
3 kali 1 kuadrat minus 6 kali 1 tambah 2. Oke, ini sama dengan 3 min 6 tambah 2. Min 1 ya, dia negatif, kurang dari 0. Berarti karena F double aksennya kurang dari 0, berarti titik X sama dengan 1, itu titik maksimum lokal ya. Terakhir, kita substitusikan X sama dengan berapa? Ini ya, X sama dengan 2. Oke, jadi kita hitung F double aksen di 2 ya. Di 3 kali 2 kuadrat minus 6 kali 2 tambah 2. Itu sama dengan 3 kali 2 kuadrat, itu 3 kali 4 ya. Dia 12 min 6 kali 2 itu 12 tambah 2. Jadi hasilnya 2 ya. 2 itu positif, berarti X sama dengan 2 titik minimum lokal ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita sudah dapat ya titik ekstrim lokalnya. Berarti kita simpulkan ya, titik pertama titik minimum lokalnya itu adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 ya. Terus titik maksimum lokal itu di X sama dengan 1. Oke, seperti itu ya. Cara menggunakan uji turunan kedua. Jadi konsepnya ini ya. Nah, sebagai ini ya pengingat, uji turunan kedua itu hanya bisa digunakan kalau titik kritisnya merupakan titik stasioner ya. Jadi ini khusus untuk stasioner. Oke, oke, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari nomor 6? Ini Pak, harus pakai titik harus pakai turunan kedua banget kan? Soalnya saya tadi cuma pakai turunan pertama terus masukin 012 ke Oh, sini terus langsung ketemu max lokal jadi satu terus jawabannya sama. iya. Bisa juga pakai uji turunan pertama ya. Bisa juga pakai uji turunan pertama. Kalau pakai uji turunan pertama, itu kamu melihat kemonotonan di sebelah titik stasioner ya. Saya kasih contoh saja ya. Kalau uji turunan pertama, ini beda-beda ini ya. Itu caranya dengan melihat kemonotonan di sebelah ya, bukan sekitar. Oke, ini ya. Misalkan ada tiga ya, ada 3 titik stasioner, katakan ya. Katakan A, B, sama C. Gitu. Di sebelah kiri A dia monoton naik, MN ya, monoton naik. Di antara A dan B dia monoton turun. Di antara B dan C dia monoton naik. Terus di antara, di sebelah kanan C dia monoton turun. Oke, berarti polanya kan dia naik, terus turun,
Oke, terus naik lagi, terus turun lagi. Ini ya. Nah, gini cara melihatnya. Sudah karena untuk titik A dulu ya. Untuk titik A, di sebelah kirinya dia naik, terus turun. Berarti kira-kira titik A apa? Maksimum atau minimum? Maksimum lokal. Iya. Maksimum ya, karena dia naik terus turun. Berarti ini maksimum lokal ya. Oke. Kalau titik B dia maksimum atau minimum? Minimum lokal. Gimana titik B? Dia maksimum atau minimum? Min lokal. Dia minimum ya, karena di sebelah kirinya dia turun, kanannya naik ya. Jadinya minimum. Oke. Yang C, dia maksimum juga ya. Karena kirinya naik, kanannya turun. Oke, berarti yang ini maksimum ya. Seperti itu. Tapi mungkin kamu bisa coba ya, mengerjakan soal ini pakai uji turunan pertama. Bisa juga ya. Ya, kalau titik stasionernya ada tiga, misalkan 0, 1, 2 gitu ya. Ya, untuk menggunakan uji turunan pertama, ya kamu cari tahu aja tanda, tanda dari F aksen ya. Ini tandanya apa ya di masing-masing daerah ya. 1, 2, 3, 4 ya. Iya, saya gitu, Pak. Kayak gini ya, cara alternatifnya ya. Dari tanda F aksen, kamu bisa tahu dia monoton naik atau turun ya di masing-masing daerah. Iya. Oke. Kalau sudah tahu dia monoton naik atau turun, ya kamu otomatis bisa tahu juga dia si titik stasionernya itu maksimum lokal atau minimum lokal. Gitu ya. Mungkin bisa dicoba sendiri pakai uji turunan pertama. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri ya tutorialnya ya. Oke, mungkin tutorialnya sampai di sini dulu ya. Nanti catatannya saya coba bagikan ke teman-teman dan rekamannya juga. Oke, mudah-mudahan ujiannya bisa lancar ya dan bisa lulus juga. Silakan dipersiapkan dengan baik ya. Terima kasih, Pak.